luar biasa, Pak Erik. Mengapa saya harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu? Mohon maaf, Pak Erik. Karena menurut saya seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang memberikan solusi. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang memberikan jawaban terhadap permasalahan, setidaknya yang ada di depan matanya. Begitu. Dan harus terbuka dan transparan. Itu yang menarik, Jeff. Berbicara soal pemimpin, Pak Erik, tentu Pak Erik juga ngikutin. Ini lagi-lagi masih soal energi sih, Pak Erik. Sebelum kita ngomongin soal sesuatu yang ya nggak apa-apa, emang di dunia bicaranya energi kok. Sekarang di Eropa musim dingin, udah pada bingung ininya pada dari mana. Ya kan? Ini BBM itu bisa turun nggak sih nanti, Chief? Loh, sekarang harga BBM itu kan 65-an waktu itu. Sekarang kan harga BBM masih 100-an. Bahkan ditarik itu 97. Berarti apa? Harga BBM-nya lagi naik. Kalau kita lihat di negara-negara lain jual BBM-nya mahal sekali. Tetapi kan kembali pemerintah memutuskan tetap ada subsidi. Nah, karena itu kan apa yang dilakukan, pengurangan subsidi yang dilakukan. Contoh misalnya Pertamax disubsidi tidak? Masih disubsidi, padahal undang-undangnya boleh harga pasar. Tapi tetap disubsidi. Karena apa? Pemerintah tahu kesulitan daripada masyarakat hari ini. Habis COVID, ya kan, kemarin ada inflasi, ya pasti kita rasakan sama-sama. Kan kita juga bagian dari masyarakat. Jangan karena berpikir, oh ini menteri, ini bapak presiden, ini wakil presiden hari ini. Tapi setelah tidak menjabat kan bagian dari masyarakat, nggak boleh lupa loh. Gitu. Betul. Termasuk ketika kemudian ada beberapa komplain sebetulnya, Pak Erik, yang menyebutkan bahwa kualitasnya yang semakin turun dan lain sebagainya. Pasti dengar juga. Gimana, Pak? Kualitas apa? Kualitas BBM subsidi. BBM subsidi RON 92. Gini. Bukan kualitasnya menurun. Kalau RON 92 udah pasti lebih bagus dari RON 90 untuk mesin. Persis. Dan juga yang namanya lebih baik buat alam. Tetapi kalau kuotanya bertambah yang RON 90, ya karena memang kemarin-kemarin kan kita melakukan dua hal. Satu, setelah mudik tidak lama. Akhirnya mudik bersama. Semua pada pulang. Akhirnya apa? Ya pasti kebutuhan BBM-nya meningkat. Ya kan? Jadi itu fakta. Kita bicara tahun kemarin ketika pemerintah mendorong bahwa supaya daya belinya ini kita bisa mendongkrak daripada pertumbuhan ekonomi. Ada yang namanya diskon beli mobil, ingat nggak? Tahu. Nah, berarti kan mobilnya nambah. Berarti perlu bensin juga. Artinya kenapa? Nah, kebutuhan sekarang ini meningkat. Yang tadinya kuotanya 23 juta menjadi 29 juta. Nah, itu sebuah angka yang memang sudah harus diestimasi. Tapi kalau Pertamax-nya itu tidak berubah secara signifikan gitu. Ya, ini realita. Memang hal yang memang harus kita antisipasi. Nah, nampaknya ada berbagai persoalan yang kita hadapi, Pak Erik, termasuk kebijakan energi di masa depan ya. Pak Erik. Chief, bisa dijelaskan sebetulnya, Chief, bahwa kita tergantung pada impor LPG itu kan satu hal, Chief. Dan termasuk bahwa negara punya niat untuk hemat secara ketat. Kalau saya menyebutnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, hemat lebih ketat, gitu ya, Chief ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga alasan yang menuai publik untuk bertanya-tanya. Ini kaitannya dengan oversupply, Chief. Kelebihan pasokan listrik dari sekarang gini, PLN. ada persepsi, oh PLN ini oversupply. Lah, kan itu kebijakan bersama. Di mana Indonesia punya roadmap 35.000 megawatt. Karena kita pertumbuhan ekonomi 6-7%. Itu kan sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama. Jangan hari ini saling menyalahkan gitu. Nah, kita harus yakin dengan pertumbuhan ekonomi kita 5%, dengan sekarang banyaknya industrialisasi, apalagi kehidupan masyarakat sekarang semua menggunakan listrik, wifi, internet, data center, sekarang itu perlu listrik. Artinya ini akan ketemu equilibriumnya, cuman karena kemarin COVID itu tertunda, tapi akan ke sana. Dan itulah kenapa pemerintah juga mendorong transisi yang dari fosil ke energi terbarukan. Tapi bukan berarti harus segera mematikan yang sudah ada. Gitu. Karena ingat loh, energi terbarukan itu harga listriknya lebih mahal masih.
Oke. Nah, itu kan menjadi catatan, dan yang namanya tenaga listrik yang dari angin dan juga dari matahari itu bukan tenaga listrik yang istilah kerennya base load. Jadi artinya apa, benar-benar stabil. Itu hanya intermittence, apa istilahnya pergantian. Tetapi yang base load itu kan air, ya kan, geothermal. Dan kemarin di China sendiri ketika ada heat wave, angin panas, sungai-sungai di China agak mengering, listriknya berkurang. Nah, itulah equilibrium. Jadi kita nggak bisa bicara benar dan salah. Ini keseimbangan semua. Kita perlu yang namanya listrik dari air, listrik dari angin, listrik dari geothermal, listrik dari batu bara saat ini yang akan nanti mati, dan juga listrik dari tenaga angin. Kita bangun persepsi begini, Chief, bahwa kita tahu betul dengan pakai kompor listrik, ini kan juga ramah lingkungan ya. Kelak kedepannya juga akan semakin baik. Sama, gitu. Penggunaan motor dan mobil listrik itu tujuannya juga ramah lingkungan. Betul. Tapi bagaimana kemudian menjelaskan ketika di hilirnya ramah lingkungan, kemudian di hulunya ini yang perlu masih waktu. menggunakan itu energi fosil. Yang perlu waktu. Kenapa? Semuanya kan transisi. Ya. Atau kita sekarang pilihkan semua energi fosil dimatikan hari ini, siap nggak kita? Siap nggak? Enggak gitu. Dan PLN sekarang terus berupaya. Yang tadinya hutangnya 500 triliun, sekarang 3 tahun terakhir utangnya sudah menurun jadi 403 triliun. Kita sudah membayar percepatan hutang dan juga pelunasan 97 triliun loh. Ini luar biasa apa yang kita lakukan bersama-sama. Bukan saya sendiri. Ya, komisaris, direksi BUMN, dan seluruh kementerian yang mendukung juga ini menjadi bagian bersama-sama gitu. Ya, Chief, ini menarik sekali, Chief, karena memang ini menjadi bahasan dalam sepekan ini. Termasuk saya tahu betul pasti Pak Erik juga mengikuti bagaimana alotnya pembahasan ini DPR juga kan, Pak Erik, karena mereka merasa untuk membela masyarakat yang punya kekhawatiran tertentu. Alat-alat kompor listrik yang pemerintah mahal. Apalagi pemerintah kan bagian juga dari masyarakat. Pemerintah juga bagian dari masyarakat. Kita bersama-sama. Dan kita tidak bisa dikotomi ini dan itu berbeda. Kita sama-sama ingin membangun bangsa kita gitu. Artinya ketika ini ada rencana yang akan dicapai ke depan, perencanaan ini yang akan nanti disempurnakan. Sama-sama ya. Bukan benar dan salah, tapi keseimbangan dan juga bagaimana kedaulatan kita terhadap energi, kedaulatan kita kepada pangan harus mulai kita lakukan sama. Kedaulatan mengenai kesehatan juga harus. Nggak mungkin kita mendiamkan yang namanya import bahan baku obat sampai 90% gitu. Sepakat. Nah, ini kan sama. Pak Erik, kita sudah bicara soal mama, soal ibu-ibu. Maka kita nggak jauh, urusan dapur adalah urusan mereka. Nah, dan isu yang lagi ramai belakangan ini adalah isu konversi kompor gas menjadi induksi atau kompor listrik. Pak Erik ingin cerita apa soal ini? Sebenarnya kan begini, pemerintah berpikir secara besar, tidak masa ini, masa lalu, tetapi masa ini dan masa ini. Kalau kita lihat mengenai BBM itu sejak tahun 2003 kita sudah import minyak. Kita bukan negara yang memproduksi minyak lagi. Nah, karena itu selalu kita bicara blueprint daripada bagaimana kita mengurangi import daripada BBM. Salah satunya dengan mendorong yang namanya motor dan mobil listrik. Lalu juga yang mencoba mendorong B30 kemarin, yang campuran BBM dan kelapa sawit sekarang didorong jadi B40. Sekarang kita dorong lagi etanol, gula menjadi etanol. Negara Brazil, India, bahkan negara tetangga sudah sukses melakukan mulai bicara etanol dicampur dengan BBM. Nah, sama. Masalah energi nasional ini tidak lain salah satunya bagaimana tadi listrik ini menjadi kebutuhan sehari-hari karena listrik ini merupakan jantung daripada industrialisasi dan kehidupan masyarakat. Betul. Tetapi kita nggak bisa menutup mata. Masyarakat ada yang menengah, ada yang kelas bawah. Selama ini menggunakan LPG. Karena itu pemerintah kan sebenarnya dari kemarin-kemarin mendorong supaya kita mengurangi import LPG, mengganti dengan yang namanya gasifikasi batu bara menjadi gas DME. Sama seperti LPG, tetapi tidak perlu impor. Ini perlu waktu sampai 2027, 2028 baru bisa jadi. Itu pun baru bisa menggantikan 1/5 dari kebutuhan daripada gas daripada masyarakat. Yang tadinya LPG. Nah,
sebagian memang dipikirkan dengan adanya kompor listrik. Jadi kompor listrik ini bukan pemaksaan ibu-ibu yang di bawah yang 450 harus pakai kompor listrik, tidak. Tetapi masyarakat yang sudah tertarik untuk kompor listrik, kita berikan alternatif. Nah ini yang kadang-kadang tercampur-campur persepsinya. Bahwa 450 mau dihapuskan karena mau ditaruh kompor listrik, ya tidak lah. Mana mungkin kita menaruh kompor listrik di masyarakat yang 450, ya itu yang ada rumahnya kebakar gitu kan. Nah tetapi itu yang kadang-kadang mispersepsi. Tapi kalau ada masyarakat yang ingin menggunakan kompor listrik, ya terbuka saja. Bukan sebuah pemaksaan gitu. Sama ketika kita mau pakai mobil listrik atau mobil BBM, kan tidak pernah bilang harus. Kita juga Kementerian BUMN membuat permen yang namanya seluruh perusahaan BUMN harus mulai menggunakan motor dan mobil listrik pun transisi 3 tahun. Jadi bukan sesuatu pemaksaan. Ya, bagaimanapun mobil listrik dan kompor listrik sesuatu yang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple, Chief. Ini kaitannya dengan mereka yang menggunakannya. Kompor listrik, apalagi sudah bicara tadi dengan daya 450 volt ampere. Ini adalah masyarakat kurang mampu, Chief. Dan mereka punya kekhawatiran tentu. Pasti, kita juga pasti sayang dengan mereka. Makanya kita bicara yang namanya gas DME. Yang kompor listrik untuk masyarakat yang sudah mau. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Cuman alternatif bahwa kita harus mulai menekan yang import harus mulai dilakukan. Kita harus mulai yang namanya berdaulat pangan, berdaulat energi. Ya pangan pun sekarang kita import yang namanya kedelai. Itu 90 berapa persen? 2,8 juta kedelai kalau misalnya kita import. Terus kita berdiam diri. Ya nggak bisa. Karena kenapa? Contoh apa yang terjadi sekarang di banyak negara. Ketika supply chain-nya problem. Contoh Jerman. Dengan adanya supply dari gas yang tidak terjadi dari Rusia. Itu industrinya kolaps. Kehidupan masyarakatnya juga kolaps. Nah kita nggak boleh. Itulah kenapa kita harus mulai menyeimbangi. Bukan pemaksaan, menyeimbangi. Gitu. Nah.